Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan menutup tempat karantina apabila kasus COVID-19 di Kota Semarang semakin menurun, dan pihaknya akan melihat terlebih dahulu tren kasus COVID-19 2 pekan pasca Idul Adha. Di Kota Semarang sendiri terdapat 7 isolasi terpusat, dan saat ini keterisian tempat isolasi memang sudah berkurang, yakni 28%. Begitu pula di rumah sakit yang semakin menurun dan saat ini berada pada angka 56,27%. Namun keterisian ICU isolasi masih cukup tinggi, yaitu 92%. Di sisi lain, Hedi juga menjelaskan bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Semarang juga cukup tinggi, yakni 93,8%. Namun, angka kematian masih berada pada angka 6,2%, dan angka tersebut harus terus ditekan karena masih tergolong tinggi jika mengacu pada kasus kematian secara nasional. Dan pihaknya optimis kasus di Kota Semarang akan semakin menurun meski sudah mulai dilakukan pelonggaran. Sejumlah kecamatan di Kota Semarang memiliki inovasi pelayanan yang memadukan pemberian bantuan sosial tunai dengan pelayanan vaksinasi, sehingga mereka yang akan mendapatkan BST akan diberikan bonus vaksin COVID-19. Setidaknya sudah ada 2 kecamatan yang menerapkan perpaduan pelayanan BST dengan vaksinasi, yakni di wilayah Kecamatan Tembalang dan Mijen. Di Kecamatan Tembalang, Kepala Puskesmas Kedung Mundu, Dr. Gita menyebutkan pihaknya membuka pelayanan vaksinasi di Kelurahan Jangli dan Mangunharjo bagi masyarakat penerima BST. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia membuat Puskesmas Kedung Mundu tidak bisa secara bersamaan melayani vaksinasi di puskesmas, karena setelah vaksinasi BST di Kelurahan rampung, tenaga medis akan kembali melayani vaksinasi di puskesmas untuk warga yang telah terdaftar maupun yang akan vaksinasi dosis kedua. Sementara itu, inovasi pelayanan yang sama juga diterapkan di Kecamatan Mijen. Camat Mijen Agus Junaidi mengatakan pengambilan BST bagi warganya dilaksanakan bebarengan dengan pelayanan vaksinasi. Dia menyebut ada 2 gerai dari PT Pos Indonesia yang sengaja dibuka di Kecamatan Mijen untuk melayani 5.600 warga Mijen penerima BST. Lewat one-way system, penerima BST tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk mendapatkan vaksinasi karena sudah bisa didapatkan sekaligus di tempat pengambilan BST. Terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan saat ini Pemkot sudah mulai menyalurkan BST yang bersumber dari Kemensos, dan di Kota Semarang sendiri ada 113.000 kakak penerima bantuan tersebut. Hendi juga mengatakan bahwa Kemensos menargetkan penyaluran BST ini dapat selesai pada minggu kedua bulan Agustus, sehingga diharapkan bisa mengurangi beban warga dari dampak pandemi COVID-19. Universitas PGRI Semarang menggelar acara puncak perayaan Disnatalis ke-40 pada Jumat kemarin. Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno hadir secara virtual memberikan pidato ilmiah berjudul Menyiapkan SDM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif yang digelar di Balairung Universitas PGRI Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M.Hum dan jajaran pejabat UPGRIS. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan dampak pandemi telah menyebabkan kontraksi di berbagai lini pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia juga mengatakan peran ekonomi kreatif dalam pembangkitan UMKM ekonomi kreatif menjadikan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide, dan pemikiran. Dia menjelaskan 4 sektor ekonomi kreatif ini secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba menciptakan wirausahawan yang handal dalam berbagai bidang, mulai dari transformasi digital para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk mencapai pasar dengan mudah. Selain itu, pondasi dari sebuah usaha adalah SDM dan sumber daya alam yang merupakan sektor internal, serta ditambah inovasi dan kreativitas yang menambah nilai pada produk yang dihasilkan sehingga mampu bersaing. Dan diharapkan SDM ini mampu menjadikan produk bernilai rendah menjadi produk bernilai yang berdaya jual tinggi. Sementara itu, Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M.Hum mengatakan, di usia ke-40 bagi seseorang merupakan usia di mana saat mencapai kematangan, dan pada Disnatalis yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk terus memacu semangat di saat usia bertambah. Capaian keberhasilan dari UPGRIS selama ini juga berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, terutama pejabat struktural, dosen, karyawan, mahasiswa, yayasan, PGRI, dan pemerintah. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.